Ada yang kepleset satu. Sorry banget tadi kepleset. Terima kasih atas kesempatannya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya bisa hadir di sini untuk berbagi mengenai isu kesejahteraan hewan di Indonesia dan pengalaman-pengalaman yang bisa kami bagikan dari saya, dari pengalaman-pengalaman saya, dan juga dari sesuai juga misi dari organisasi kami, yaitu mengimprove atau mengimprove ya kesejahteraan hewan di Indonesia. Jadi kami ingin berbagi mengenai apa sih itu kesejahteraan hewan secara lebih dalam sesuai tema dari TEDx Binus ini. Kemudian apa kaitannya untuk melindungi dan mencegah kekejaman terhadap hewan, dan apa solusi yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan di Indonesia. Ya, saya memperkenalkan organisasi kami, organisasi saya. Kami adalah Jakarta Animal Aid Network, sudah berdiri sejak tahun 2008 dan merupakan NGO lokal non-profit yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hewan, baik di hewan domestik maupun di satwa liar. Jadi kami memiliki dua divisi besar untuk hewan domestik dan satwa divisi satwa liar. Apa yang kami lakukan adalah dengan berbagai macam program, baik dari hewan domestik kita punya program shelter, kita punya program-program campaign seperti Dog Meat Free Indonesia, atau program peningkatan kesejahteraan hewan untuk kuda pekerja delman di Jakarta. Terus juga kita memiliki program-program edukasi juga lainnya, seperti juga ada program sterilisasi untuk hewan-hewan jalanan dan berbagai macam program lainnya. Kalau di divisi satwa liar kita juga punya program rehabilitasi dan rehabilitasi satwa liar. Kita ada di Sumatera, kita ada juga di Bandung, yaitu rehabilitasi topeng monyet, ex topeng monyet untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama kita ada di Jaan, dan terakhir baru 24 November kemarin kita juga bekerja sama untuk melakukan rescue terhadap anjing-anjing yang akan dipotong di rumah jagal anjing di daerah Sukoharjo, dan saat ini kita sedang merawat anjing-anjing tersebut. Kita kembali ke topik yang diberikan kepada saya mengenai apa itu kesejahteraan hewan. Jadi kenapa sih kesejahteraan hewan itu penting dibicarakan? Karena ada konsep One Health, ada konsep bahwa ya kesejahteraan hewan berkaitan juga dengan kesejahteraan manusia, kesejahteraan lingkungan, dan segalanya, semua aspek itu berkaitan dan berkesinambungan. Jadi kenapa kita juga memerlukan pemahaman gitu. Kalau misalnya tidak suka misalnya dengan hewan tertentu, misalnya kayak atau punya alergi, punya ada trauma, paling tidak jangan menyakiti. Itu yang ingin kita bagikan, kita sampaikan, dan kita edukasikan. Kemudian yang di sini ini mungkin beberapa atau teman-teman mungkin sudah sering mendengar 5 prinsip kesejahteraan hewan, tapi mungkin beberapa prinsip kesejahteraan hewan itu terdengar sederhana karena memang itu hanya sekedar poin yang disederhanakan. Misalnya contohnya bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas mengekspresikan tingkah laku alaminya. Nah, sebenar-benarnya
setelah maksudnya itu perlu dikaji dan perlu banyak pemahaman yang lebih gitu. Jadi ini saya mengambil contoh dari wildwelfare.org. Mereka membuat satu tools assessment untuk menilai kebutuhan kesejahteraan dari setiap spesies. Nah, yang ingin saya sampaikan ini seperti apa? Gini, misalnya kita anjing dan kucing itu memiliki kebutuhan yang berbeda karena spesiesnya berbeda. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Jadi pemeliharaan anjing dan pemeliharaan kucing itu jelas ada perbedaan. Tidak sekedar hanya memberi, oh karena bebas lapar dan haus, yang penting saya beli makan, saya kasih minum. Nah, tidak semudah dan sesederhana itu. Apa yang perlu diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Seperti misalnya kayak kalau kita ngambil contoh di anjing. Anjing memiliki social behavior atau tingkah laku sosialnya, kebutuhannya itu hidup dalam berkelompok. Jadi mereka akan merasa bahagia atau sejahtera ya kalau mereka tahu mereka ada di dalam suatu kelompok. Makanya kalau misalnya pemeliharaan anjing, orang-orang yang memelihara anjing, kita selalu encourage mereka untuk mengerti dog behavior dan harus mereka menjadi pack leader dalam satu dan saat di dalam rumahnya mereka. Kemudian ada menerapkan disiplin-disiplin tertentu untuk saat mereka memelihara anjing. Jadi tidak hanya sekedar memberi makan, memberi minum, menyediakan rumah untuk tinggal, tapi lebih banyak lagi. Kenapa? Kenapa sih penting juga? Karena kesejahteraan hewan inilah yang merupakan indikator hewan kita, hewan peliharaan kita. Kalau kita berbicara hewan peliharaan, sejahtera atau bahagia gitu. Ini aspek-aspek yang kita perlu penuhi dan itu harus dipenuhi setiap harinya. Nah, itu misalnya contohnya kebutuhan social behavior dari anjing. Kalau misalnya kucing bukan hewan yang hidup dalam pack. Jadi mereka juga butuh, mereka tidak seperti kebutuhan sosialnya anjing. Misalnya juga kita ngomong misalnya hamster. Hamster bukan tidak bisa dipelihara dalam dalam kelompok gitu. Justru mereka akan membuat mereka stres karena social behaviornya berbeda. Jadi kita tidak bisa jadi itulah fungsinya kita belajar mengerti kebutuhan dan spesifik secara spesies. Kemudian itu tadi kita berbicara dari hewan domestik. Kalau kita bicara dengan satwa liar, kebutuhannya bukan untuk peliharaan jelas, tapi untuk saat kita melakukan rehabilitasi untuk pelepas liaran. Kita ambil contoh primata, ya. Primata kan banyak spesiesnya. Dalam taksonomi kan mereka satu ordo. Nah di situ itu bisa kita pahami bahwa tidak bisa sama kebutuhan dari kesejahteraan, pemenuhan kesejahteraan dari hewan-hewan dalam kelompok ordo primata. Nah di primata ini saya ambil contoh, misalnya monyet ekor panjang. Nah kebutuhan sosial behavior mereka hidup dalam berkelompok. Seperti itu. Jadi mereka akan saat kita merehabilitasi, kita bisa mengukur bahwa ini sejahtera dalam kelompoknya baik dan bisa lepas liar, itu adalah mereka saat bisa ada di dalam kelompok. Tapi kalau misalnya kita berbicara misalnya orangutan misalnya, ya orangutan bukan hidup di mereka social behaviornya tidak dalam kelompok. Mereka hidupnya soliter, mereka bertemu saat musim kawin, kemudian induk betinanya akan merawat, kemudian sampai usia dewasa dan mereka seperti itu. Jadi kebutuhan spesies itu sangat berbeda. Misalnya juga kayak misalnya dari monyet ekor panjang, mereka tidak hanya kita mungkin secara makan pisang, padahal tidak. Karena mereka termasuk memang kelompok hewan frugivora atau memakan buah, tapi komposisi dietnya pun hanya 70%, sisa 30%-nya ada kebutuhan serat, kebutuhan protein hewan, nah seperti itu. Nah itu mengapa pentingnya pengetahuan tentang spesifik spesies needs, karena ya ini adalah indikator kita untuk bisa mengukur hewan itu terpenuhi kesejahteraannya dan ya bahagia dalam sebenarnya sesuai apa yang mereka butuhkan, seperti itu.
Di sini juga saya ingin sharing isu-isu yang sering ada yang saat ini masih sering terjadi. Ini adalah salah satu foto dari hasil investigasi dari tim Jaan yang dilakukan oleh dan ini hasil fotonya dari Johan de la Mala. Ini di satu tempat yang mereka di kampung Topeng Monyet di Jawa Timur, dan bagaimana kita bisa lihat mereka ini semuanya rata-rata itu merupakan bayi-bayi primata atau bayi-bayi monyet ekor panjang yang dibeli karena lucu atau memang mau dilatih untuk topeng monyet. Dan disinilah siklus pemeliharaan atau siklus kekejamannya yang dimulai gitu. Baik, misalnya contohnya isu ini yang paling sering, primata sebagai hewan peliharaan. Isu siklusnya itu selalu dimulai dari mereka dibeli waktu kecil karena lucu, kemudian diposting mungkin di media sosial, kemudian didandanin, lalu apa selanjutnya saat mereka kalau misalnya ini kita ambil contoh Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang atau Macaca nemestrina, mereka dipelihara waktu kecil, didandanin, difoto, disebarkan di media sosial. Nah, setelah dia masuki masa remaja dan usia dewasa, mereka akan behaviornya atau tingkah lakunya akan sudah akan terbentuk dan juga akan mulai menunjukkan perilaku aslinya, yaitu misalnya kalau di Macaca fascicularis atau nemestrina atau di hewan-hewan primata lainnya ada tingkah laku untuk mereka menjaga teritori mereka. Kemudian respon yang terlihat di manusia adalah agresi, padahal itu adalah tingkah laku normalnya mereka. Tapi karena memang hewan primata atau satwa liar ini memang tidak bisa untuk dipelihara, tapi dipaksa didomestikasi dan dipelihara oleh manusia, akhirnya terjadi konflik. Dan akhirnya apa yang terjadi paling selalu terjadi adalah setelah mereka melewati masa bayi yang lucu, mereka dikandangkan, kemudian setelah itu ada konflik karena ketakutan, karena ada seperti respon agresi bagi pemilik dan keluarga pemilik. Mereka ditempatkan di tempat sampah mungkin atau cuma diikat di pohon. Dan ini juga salah satu hasil ini foto kami rescue beberapa tahun yang lalu juga. Ini paling sering terjadi. Kemudian paling sering juga terjadi karena kekuatannya mereka juga semakin besar, mereka lepas dan terjadilah konflik antara primata dan manusia di kota paling sering. Misalnya kayak ada monyet lepas, terus ya tapi itu monyet lepas bukan dari apa, karena hasil pemeliharaan hewan-hewan monyet-monyet ekspeliharaan. Nah, kalau sudah konflik jadinya ada konflik, ada misalnya mereka menggigit, tapi kan tuh jadinya yang disalahkan selalu jadi hewannya gitu. Padahal ini mulanya karena ada pembelian bayi-bayi ini gitu. Sedangkan bayi-bayi ini dapat juga dari hasil perburuan gitu. Jadi kalau ini kita terus lakukan, maksudnya mungkin dengan alasan apapun, mungkin juga ini kasihan mereka di dalam kandang, kasihan kita beli aja. Tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan siklus tersebut gitu. Akan berulang, pemburunya akan demand-nya masih ada, si pemburu juga akan melakukan hal yang sama, dan akhirnya kerusakan besarnya kerusakan ekosistem, karena salah satu fungsi ekologi dari primata kan seed dispersal misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diketahui gitu. Jadi tidak hanya sebelum membeli apapun ya, misalnya terutama hewan do your own research gitu. Tolong cari infonya, baik kalau mau pelihara anjing, kalau mau pelihara kucing, ketahui dulu bagaimana kita, apakah sesuai dengan lifestyle kita, dan banyak detail-detail yang lain yang perlu diketahui. Dan sebenarnya sudah banyak bisa dilihat kalau kita misalnya mau cari di Google misalnya, apa yang kasus-kasus konflik satwa dengan manusia yang harusnya bisa
dihindari. Kemudian alasannya kenapa ya seperti tadi ada kekejaman di sana, kita terus akan mendukung rantai perdagangan satwa liar yang kejam. Kemudian kita juga meminimalisir kalau misalnya mengapa mereka tidak bisa jadi hewan peliharaan, karena kita tidak akan bisa memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan dari mereka gitu. Mereka butuh sebesar dan sebagus apapun enclosure atau kandang yang kita buat, kita tidak akan bisa menggantikan fungsi dan perannya mereka di alam gitu. Jadi kita satwa liar itu memang bukan peliharaan. Dan juga hal lainnya adalah juga kesehatan, karena akan ada penyakit-penyakit yang kita bisa tularkan atau kita tertular juga dari mereka, karena adanya spillover yang berakibat jadi misalnya akan emerging infectious disease nantinya, seperti itu. Oh, baik, oke, itu berangkat dari kasus primata, isu-isu primata bukan peliharaan. Kemudian kalau kita berbicara dengan hewan-hewan stray atau hewan-hewan di jalan, nah apa fungsinya, kita juga harus mendukung dan mengetahui kesejahteraan hewan juga. Jadi saya ambil contoh kasus yang paling sering adalah hewan-hewan misalnya kucing di suatu kompleks gitu. Kemudian pemilik kompleks, warga di kompleks bilang, ini kucing-kucingnya kotor atau kucing-kucingnya terlalu banyak, akhirnya kita pindahin aja. Nah, sedangkan itu bukanlah solusi. Kenapa? Karena saat kucing-kucing yang di situ dipindah, kucing yang lain akan menggantikan posisi kucing tersebut. Nah, hal apa yang bisa dilakukan adalah yang menjaga populasinya di situ, kontrol populasinya dengan melakukan sterilisasi dan bekerja sama misalnya dengan NGO atau rescue community di situ, animal lovers community di situ, dan menjaga kesehatannya mereka melalui vaksinasi, pemberian obat cacing. Jadi kenapa itu penting? Karena kalau misalnya hewan-hewan stray ini juga sehat, kita juga terlindungi, anak-anak kita terlindungi, kitanya juga aman dari bahaya penyakit zoonosis misalnya. Dan kita harus hidup berdampingan yang baik gitu, karena kita tidak sendiri, tidak hanya spesies kita sendiri yang ada di bumi ini gitu. Jadi kita harus ya itu tadi, hidup berdampingan, dan kita harus tahu bagaimana kita juga dapat meningkatkan dan berkontribusi untuk kesejahteraan hewan untuk stray. Dan apakah semua hewan stray harus masuk shelter? Ya jelas jawabannya ya tidak perlu gitu, karena tergantung mereka juga ada, maksudnya ya itu yang seperti kita tadi share, bahwa itu pentingnya mereka menjaga kesehatan mereka dan di community atau di lingkungan tempat tinggal kita. Dan kembali lagi, jadi setiap foto-foto yang mungkin fotonya lucu di Instagram saat primata tadi diposting itu, ini adalah kenyataan di balik foto-foto tersebut. Ada perdagangan satwa liar yang kejam di sana, yang harus kita putus rantainya dengan kita tidak membeli dan tidak mendukung konten-konten juga seperti ini. Kemudian apa solusinya buat kita untuk kita menjadi agen perubahan juga untuk kesejahteraan hewan di Indonesia? Nah, kami membangun platform ini namanya animalwelfare.id untuk sebagai tool edukasi kesejahteraan hewan di Indonesia. Ya, di mana di dalam website ini semuanya kita mengencourage juga orang-orang untuk memilih perannya. Misalnya mereka merupakan misalnya praktisi shelter atau rescuer, kemudian penyayang hewan, untuk mengetahui bagaimana sih manajemen shelter, misalnya shelter hewan. Terus misalnya kita orang tua, bagaimana kita mengajarkan compassion, kasih sayang, ulas asih kepada anak kita
pada dengan memelihara hewan yang baik, atau bagaimana cara kita mendidik anak yang lebih baik, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang bisa kita edukasi. Kemudian kita juga ada peran sebagai komunitas, misalnya kita perlu membuat suatu perubahan untuk komunitas kita, apa saja. Dan di website ini kita buat untuk teman-teman menjadi doers sendiri dan menjadi agen perubahan itu sendiri. Nah, misalnya ini terakhir, kita misalnya di website ini pun seperti misalnya kita ada tata cara melapor kasus kasus kekerasan kepada hewan, dan teman-teman juga bisa melihat dan bisa mengcopy paste apapun, misalnya template surat dan semuanya di situ. Jadi itu saja dari saya. Kita semua bisa kok menjadi agen perubahan tersebut, dan kesejahteraan hewan itu juga berintegrasi atau berrelasi juga dengan kesejahteraan kita manusia dan juga sama lingkungan. Baik, terima kasih dari saya.